Pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali pintu masuk ibadah haji untuk kuota 1 juta jemaah internasional. Dilakukan di masa pandemi, tentunya ada sejumlah syarat dan penyesuaian yang diterapkan. Apakah kebijakan ini dapat mengakomodir para jemaah yang sempat tertunda untuk berangkat? Kita lihat yuk. Halo pemirsa, saya Calmar Haenda. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan aktivitas ibadah haji yang sempat tertunda 2 tahun pandemi ini. Kabar bahagianya, pemerintah dari Saudi Arabia saat ini sudah memperbolehkan kembali masyarakat internasional untuk melaksanakan ibadah haji. Lantas bagaimanakah persiapan, syarat, dan juga regulasi tambahan untuk aktivitas ibadah haji di masa pandemi saat ini? Kita lihat yuk. Pemerintah Arab Saudi kini membuka kembali ibadah haji bagi 1 juta jemaah di seluruh dunia. Antusias calon jemaah Indonesia pun cukup tinggi. Di 1 pekan terakhir menjelang keberangkatan pada 4 Juni esok, 97% dari total kuota haji tahun ini terkonfirmasi melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Sejumlah aturan diterapkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya, merupakan jamaah haji tahun 2020 yang telah melakukan pelunasan biaya haji, batas maksimal usia calon jemaah di bawah 65 tahun, vaksinasi dosis lengkap, serta hasil tes PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mendapatkan kuota haji terbesar pula, di mana sudah ada sebanyak 100.051 jemaah yang nantinya akan berangkat pada tahun ini, disusul dengan negara Pakistan ada sebanyak 81.000 jemaah dan juga dari negara India sebanyak 79.000 jemaah. Sementara untuk ketetapan dan juga rincian dari pembagian kuota di Indonesia ini sudah diatur oleh keputusan Menteri Agama berikut ini. Kuota ibadah haji di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 405 tahun 2022. Total kuota haji saat ini sebanyak 100.051 jamaah yang terbagi ke dalam haji reguler oleh Kementerian Agama, haji khusus yang dikelola travel swasta, serta petugas haji. Adanya pembatasan kuota membuat jemaah harus antri, tak terkecuali dengan travel haji khusus, tak semua mendapatkan kuota berangkat pada tahun ini. Salah satu travel haji dan umroh ini misalnya, yang harus menunggu 4 tahun lagi untuk mendapatkan kuota keberangkatan haji khusus. Sebagai alternatif, kini pihak travel memaksimalkan jenis haji furoda atau haji tanpa antre dengan memanfaatkan visa dari pemerintah Arab Saudi tanpa mengurangi kuota reguler Indonesia. Yeah, we already have 100 in Haji Kamanag, Haji Khusus. Of course, delay from 2 years ago will delay 4 years ago lagi. So we prefer to send Haji Furada. We have 2 different, like I said to you, we have 2 different Haji Kota and Haji Furada. For the Haji Kota, of course, harus from government Indonesia or Kamanag. So it will be from 5 till 6 years. And also have bending 2 years before. So yeah, a lot of bending from who daftar for Kamanag. Untuk Furada, langsung berangkat atau in the same year. Selain pembatasan kuota jemaah, pemerintah Arab Saudi kini juga tak mengizinkan ibadah haji selain menggunakan visa haji. Selain visa Furada atau visa haji rasmi, gak bisa masuk Jeddah atau Medina atau Yambo atau any airport from Saudi Arabia. So the process just passport in the beginning and we deposit $5,000. After visa issued, visa usually issued in Zulqa'dah. Inshallah, Khamis that week will issue the visa. After visa issued, the people complete the money sesuai the package. After that, inshallah berangkat. Haji jenis ini cukup diminati, meski biayanya lebih tinggi dibandingkan haji biasa. Salah satunya Kresna. Baginya haji furoda merupakan alternatif ibadah haji tanpa menunggu, utamanya bagi mereka yang siap secara finansial. Saya daftar, ya udah ada berproses lah. Buat saya sih haji furoda itu salah satu alternatif kita yang ingin menyegerakan bagi mereka yang sudah siap
secara finansial, waktu, dan sehat ya, karena kita nggak usah nunggu ya. Berangkat haji ini saya percaya niat baik saya untuk berkunjung melaksanakan kewajiban saya ya sebagai umat muslim sampai titik ngurus terus mau berangkat. Selebihnya saya percaya Allah yang ngurus. Tak semua jemaah berkesempatan untuk menggunakan jenis haji furoda ini, seperti jemaah pasangan suami istri asal Kabupaten Bandung yang telah mendaftar haji reguler sejak tahun 2013. Betul. Sekian tahun menggebu ya, pengen cepat-cepat datang ke sana, tapi ya seperti ini mungkin belum rezekinya, belum ada batasnya kuota. Dan kalau saya sama ibu, cuman saya nggak bisa kan dibatasi sama umur usia 65 tahun ke bawah. Mungkin si ibu bisa, tapi itu juga cuman jadi cadangan sisa dari pendaftaran tahun 2012 akhir. Nantinya ratusan ribu jemaah yang akan berangkat menuju ke Saudi Arabia ini akan menggunakan 13 embarkasi dan juga menggunakan 241 penerbangan. Berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh Ditjen Haji dan Umroh, akan ada 2 maskapai yang digunakan, diantaranya adalah Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabian Airlines dengan rute sebagai berikut. Maskapai Garuda Indonesia akan menerbangkan para jemaah haji dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta, Pondok Gede, Surakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Sementara maskapai Saudi Arabian Airlines akan menerbangkan jemaah haji dari embarkasi Batam, Palembang, Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Keberangkatan jemaah nantinya akan terbagi ke dalam 2 kloter. Kloter pertama akan berangkat pada 4 hingga 18 Juni 2022. Sementara gelombang kedua dimulai pada 9 Juni hingga 3 Juli 2022. Sejumlah ketetapan regulasi dari ibadah haji tahun 2022 ini diharapkan menjadi sebuah adaptasi agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan juga nyaman. Harapan kita bersama agar pandemi segera berlalu, situasi kembali normal, agar para jamaah dapat melangkah ke Baitullah. Saya Camar Haenda dan tim liputan iNews melaporkan.